Lagi bang, 1, 2, santai aja bang, santai. 1, 2, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, santai aja bang. Dia kan pro gini. Santai aja bang. Nggak, santai aja kita. Santai aja. Ya, santai aja. Kita nyaman kok bang. Oke, 1, 2, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan ini, Kejaksaan Negeri Samosir akan menyampaikan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, di mana Kejaksaan Negeri Samosir ini menyampaikan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan belanja tidak terduga penanggulangan bencana non alam dalam penanganan COVID-19 status siaga darurat 17 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 di Kabupaten Samosir. Dalam hal ini proses penanganan itu akan disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samosir. Kepala Seksi Khusus, silakan menyampaikannya. Terima kasih. Pada kesempatan ini, pada hari ini Selasa tanggal 16 Februari 2021, kami tim penyidik Kejaksaan Negeri Samosir telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka dengan inisial 1 JS, 2 SS. Adapun inisial JS ini adalah sebagai pengguna anggaran yang mana dalam tindakannya tidak mempunyai dasar hukum. Yang kedua, inisial SS selaku PPK dalam hal pengadaan makanan tambahan gizi itu telah melaksanakan proses yang tidak sesuai dengan prosedur, yang mana dalam hal pengadaan itu tidak sesuai dengan item-item yang telah didalamkan rapat gugus tugas. Pagu yang disediakan oleh APBD Kabupaten Samosir itu, pagu keseluruhannya itu adalah 1,8 miliar lebih, dan dalam hal pengadaan khusus makanan tambahan gizi ini adalah berkisar 410.291.700 rupiah. Itu aja yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Silakan. Tambahan lagi itu, surat penetapan para tersangka itu dengan nomor print 09-L2-3-1-01-02-2021 tanggal 16 Februari 2021. Pasal-pasal yang ditetapkan kepada tersangka ini ialah Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, contoh Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, contoh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, contoh Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, contoh Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itulah kesempatan pada saat ini yang kami sampaikan proses penanganan kasus COVID tersebut. Untuk itu para teman-teman yang mau memberikan pertanyaan silakan. Ya, pertama bang, izin bertanya bang, pertama itu item apa aja bang pengadaan yang menyalahi itu bang? Khusus dalam pengadaan ini ada 5 item. Itu khusus yang ada indikasi penyimpangan itu khusus pengadaan makanan tambahan gizi, yaitu pengadaan telur, pengadaan gula, dan pengadaan vitamin C. Yang mana dalam
dalam hal pelaksanaannya itu dari mulai tahap pemesanan sampai penyerahan itu ada kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan oleh tim penyelidik seperti itu. Penyalahgunanya di situ berarti Bang? Iya. Nah, kerugian negaranya ditaksir berapa Bang? Kita belum bisa menentukan kerugian negara, tapi dan masih dalam tahap penghitungan di inspektorat Ya. provinsi Sumatera Utara. Baik. Sehari-hari itu Pak JS itu di Perintah Kabupaten menjabat apa Pak ya? Saudara JS ini sehari-hari menjabat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, dan sedangkan SS itu selaku PLT Kadis Perhubungan Kabupaten Samosir dan selaku PPK dalam pengadaan makanan tambahan. Dengan penetapan tersangka ini apakah ada kemungkinan tersangka yang baru nanti dilakukan oleh kejaksaan? Ya, ya dalam hal ini tidak tertutup juga kalau memang ada ada penyimpangan yang kami temukan, tidak tertutup juga ada penambahan mungkin tersangka lain apabila kami temukan di hari selanjutnya. Apakah tidak ada perusahaan pengadaannya? Apakah tidak dilakukan penyelidikan dan penyidikan? Sudah kita panggil dan sudah kita Siapa Bang? oleh inspektorat provinsi. Dan Perusahaan. setelah ini akan kita lakukan pemanggilan dan kita ambil berita acara kerjasama kembali untuk para rekanan penyedia barang-barang tersebut. Untuk kedua tersangka ini sudah berapa kali diperiksa sebagai saksi sebelumnya? Sampai sekarang ini sudah 2 kali dan hari ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Apakah kedepannya akan ada rencana penahanan atau bagaimana Bang? Akan kita lihat beberapa hari kemudian tidak lanjut penanganan kasus ini. Kalau memang mereka kooperatif, kalau ya tidak tertutup juga kemungkinan kalau tidak kita tahan, tapi kalau mereka tidak kooperatif kita akan melakukan penahanan. Kita lihat ke depannya. Kedepannya apa akan lakukan Kejaksaan Samosir? Apakah akan lakukan pemanggilan kembali atau bagaimana? Ya, kita akan lakukan kembali semua para saksi dan para tersangka ini akan kita panggil kembali dan kita periksa, kita ambil berita acara pemeriksaannya. Kami melihat Bang bahwa kasus ini adalah menjadi kasus pertama penetapan tersangka atas dana bansos, bahkan mungkin di Indonesia. Apakah demikian Bang? Ya, kita tidak tahu sih, kita nggak tahu di daerah lain ada apa tidak, tapi khusus di Kabupaten Samosir ini menjadi prioritas sesuai dengan perintah Bapak Presiden Jokowi, di mana memerintahkan terhadap penyalahgunaan dana COVID-19 ini harus ditindak tegas, seperti itu perintahnya. Baik. Jadi pada intinya kami ini Kejaksaan Negeri Samosir ini meminta support kepada para masyarakat Kabupaten Samosir untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Apalagi ini adalah penanganan COVID, bencana alam yang sesuai dengan perintah Pak Jokowi tersebut. Memberikan support kepada kami untuk mendukung penyelesaian penanganan perkara ini. Terima kasih. Ya, silakan teman-teman.